Cuman ngomongin di belakang aja. Kalau Paul datang gimana? Paul itu siapa? Kau tidak kata terucap tuh ungkapkan isi hati dan beri aku asa yang datang mengisi hidupku. Kau mungkin kau tahu apa yang ada di hati dan kau pergi di saat ku yakini hatiku untukmu. Happy banget, Soundcore Podcast episode kali ini dibuka oleh Tifa. Selamat datang guys. Selamat datang, makasih. 25 tahun mewarnai kancah musik Indonesia. Inilah dia T5 ya guys. Selamat datang sekali lagi di Soundcore Podcast. Mungkin dari ujung Kakak Gordon bisa diperkenalkan satu-satu posisinya apa? Perkenalkan ya. Yoi dong. Gordon pada vokal. Asik. Kemana? Oh situ Gordon, Yeri. Kayak ini. Halo, saya Yeri. Vokal. Nino vokal. Saya Rizal main gitar. Saya Ajir bass. Saya Aldo vokal. Jadi mereka memang sudah lama banget nggak nongol depan kamera kayaknya karena off air terus, jarang on airnya. Makanya sampai pada akhirnya ada banyak yang mengira kalian vakum kan. Padahal sejatinya mereka ini terus berjalan ya, off air rapet terus ya kan, panggungan jalan terus. Emang Tapi sih sebenarnya kita emang sering megang vakum. Iya, ini kita tahu kita akan beda era ya. Ini joknya T5 merupakan unit R&B yang 6 kali dapat AMI Award kalau nggak salah, ya kan? Enggak sih, dapat 6 AMI Award. Iya, dapat 6 kategori AMI Award, ya kan? Terus kemudian juga MTV Award, ya kan? Nominasi juga di Panasonic. Iya. Panasonic. Ya, banyak banget Di Malaysia deretan juga pernah satu kali. deretan penghargaan baik nasional maupun internasional yang udah mereka raih dan mereka terus keep up, terus hadir mewarnai industri musik Indonesia meskipun ini baru-baru belakangan ini nih rebranding dengan karya-karya terbaru ya kan. Tapi sebelum kita ngobrolin karya terbaru mereka, kita ajak kalian untuk menguliti mereka nih secara perjalanan bermusik ya kan. Karena 25 tahun ya kan bersama, tentu pasti ada dinamikanya. Kan kabarnya nih di antara kalian yang personil 8 sekarang ya? 8 personil. Satu lagi gitar. Ya kan? Itu kayak cuma satu nggak sih? Yang benar-benar 7. 7. Satu tidak aktif. Oh iya 7. Oh iya, ada satu. Iya kan? Ada personel kita. 6. Iya, Ada iya, personel iya. kita yang non aktif satu. Tapi tetap personel. Dan di antara personel kalian itu kan cuma satu doang tuh ya yang kayak nggak pernah keluar dari band. Sisanya semuanya pernah keluar band dan masuk lagi kan? Iya nggak sih? Semua itu. Iya. Tertuduhnya langsung nih. Kita habis ini gini gitu ya. Nah, cuma pada akhirnya kan selalu pulang ke rumah, ya kan, menjadikan T5 sebagai rumah gitu. Trennya kayak gitu. Itu kenapa itu? Apakah emang dinamika dalam band ada beda pendapat terus kemudian? Wajar sih itu ya, namanya grup. Kan ada dinamikanya. Ya. Belum tentu itu halnya halnya macam-macam, belum tentu sama gitu. Semuanya beda-beda gitu. Pada dasarnya memang karena ya dua kepala aja suami istri juga banyak masalah ya. Apalagi kita ada 9 awalnya. Itu pasti kita banyak banget masalah ya, entah masalah antara sesama personil atau mungkin dengan manajemen sendiri dengan sistem yang saat itu juga bikin malah jadi nggak kondusif saat itu. Banyak banget sih sebenarnya. Tambah lagi ego. Iya, dan itu akan menciptakan satu kondisi di mana kenyamanan ini kan ada yang keganggu. Contohnya beberapa personel juga karena aduh nggak nyaman nih kayak gini kondisinya, akhirnya banyak yang. Jadi kembali ke rumah hantu bukan rumah ya. Kayak pacaran. Iya. Tapi suatu saat memang kadang-kadang begitu ada beberapa yang udah resign, terus ya pada kangen lagi gitu. Yang ditinggalin juga kangen sama yang ninggalin juga kan. Akhirnya ya udahlah satuin lagi gitu. Akhirnya balikan. Tarik ulur ya. Itu orang pacaran gitu, kayak orang pacaran. Tapi faktanya adalah kalian sebagai entitas musik ya, T5 gitu, tidak pernah sama sekali mengeluarkan personel ya. Enggak. Jadi emang masing-masing tuh mundur. Ya udah atas kesadaran sendiri mundur dan tiba-tiba
mungkin kangen manggung atau kangen berkarya lagi masuk lagi. Nah kayak gitu sih. Ya, dari kan? tahun 99 sih kita nggak pernah ada statement ngeluarin. Iya. Terus kemudian pada akhirnya menemukan jalan pulang nih ya kan, balik lagi ke T5. Itu triggernya kalau masing-masing dari kalian tuh biasanya apa? Kangen berkarya kah? Kenapa biasanya masih ada jalan pulang? Karena walaupun ada yang udah keluar, kita nggak musuhan, mainnya masih bareng. Oh iya, mainnya masih bareng. Ya untuk kerja sih mungkin enggak. Jadi mungkin di T5-nya nggak bareng, kayak gua sama Yeri dulu di punya grup pelayanan bareng gitu, grup gereja gitu, grup nyanyi-nyanyi rohani gitu. Dia udah nggak di T5 dulu mundur kan. Jadi tapi kita nyanyi tetap bareng, main tetap bareng. Intinya kalau di T5 itu memang agak unik sih dari awal. Yang keluar itu nggak musuhan. Nggak musuhan. Karena emang nggak ada. Cuman ngomongin di belakang aja. Di belakangnya nggak tahu. Ini eksklusif nih kebuka juga di sini doang. Nggak tahu kalau yang terakhir ya maksudnya gitu ya. Tapi nggak ada sih emang di T5 nggak ada kayak gitu. Jadi emang sebenarnya yang member dan ex member sampai saat ini memang semuanya tetap berhubungan baik. Iya. Tapi agak menarik tadi statementnya Doi, nggak tahu nih yang terakhir. Yang terakhir siapa? Gitu. Siapa yang lupa? Kalau itu emang nggak bagus komunikasinya. Iya, dipancing terus. Sebenarnya yang terakhir juga itu nggak kita keluarin, bukan kita keluarin, dia mundur sendiri. Tapi komunikasinya masih baik sekarang. Komunikasinya masih aman sampai ke titik kemarin. Iya kemarin. Terus tapi bukan kita yang buat. Itu juga dimulai dari sono. Ya kita tapi kan udah kita klarifikasi, kita luruskan, mudah-mudahan nggak jadi masalah. Ya kita semoga kan nggak pernah jual bro. Ya, tapi kalau orang jual kita beli terus pre-order lagi sekarang. Ya semoga itu tidak pada akhirnya memperuncing masalah atau apalah ya. Pokoknya ada miskom wajar aja lah ya. Tapi dari kita memang kemarin niatnya untuk bisa meng-clearkan gitu, ibaratnya udah jangan jadi bertambah panjang deh. Iya. Namanya juga dalam hubungan sosial ya, sama siapapun gitu, sama tetangga, sama apa, apalagi sama mantan ya kan. Iya kan. Nah, kita ngobrol masalah karya nih, kan. Kita ngomongin mantan. Karya kalian ikonik ya pada eranya gitu. Waduh. Ya kan. Terus Ramli Raja Chatting, segala macam. Itu dulu formulasi dan kalau banyak orang yang bilang ya, bukan cuma gua doang, banyak orang yang menilai bahwa kalian tuh pada saat itu lebih maju dari eranya. Itu tanggapan kalian gimana tuh? Ya kita kadang-kadang lebih tua dari umur kita ya. Kalau sekarang lebih maju tuh perutnya. Kalau menurut kita waktu itu di waktu yang pas juga. Jadi enggak perlu waktu lama. Iya betul. Jadi dari pada waktu kita ngeluarin album itu kan, sebelum kita keluar album kita main di pensi rame banget tuh. Sampai dibilang band Raja Pensi. Padahal kan Raja Chatting lagi. Padahal Raja Chatting. Ya itu salah juga lagunya kan. Nah, tapi apakah kalian saat menciptakan karya gitu ada formula-formula khusus nggak pada saat itu gitu? Tapi jangan dijawab dulu, Kakak Yeri, kita mesti jeda dulu, ya kan? Musik Lovers tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Musik Lovers masih di Soundcore Podcast dan kita masih bareng Tifa. Tadi sempat kejeda tuh. Kolam-kolam itu bukan? Tadi di off air ada bahasan sedikit tuh emang. Kolam ikan lah. Tapi itu, apakah kalian pada saat itu memproduksi karya gitu, itu punya formula atau trik tersendiri, atau memang kalian emang dengerinnya advance aja gitu, makanya hasilnya yang dikeluarkan? Sebenarnya karena tahun 99 ya kalau nggak salah ya, kita kan mulai kita sebenarnya kita tuh berangkat dari kafe sebenarnya. Jadi kebetulan saat itu kita memang agak spesial untuk bawain bandnya, emang karakter genrenya itu ada di R&B hip hop. Jadi kebetulan formula yang tadi dibilang itu sebenarnya itu karena terinfluence banget karena kita banyak bawain lagu itu. Jadi akhirnya apa yang kita bikin jadinya ke arah sana sih. Itu aja sih sebenarnya. Dan kebetulan kenapa ke R&B ya karena kita emang semuanya mau nggak mau saat itu dengerin lagu-lagu itu semua. Dan kalau mau jujur, kita waktu itu bukan nggak niat, tapi belum ada kepikiran rekaman. Betul. Kita pengennya main di kafe aja. Jadi emang kesempatannya datang aja. Tiba-tiba. Karena nggak mikirin kita mau rekaman, nggak. Waktu itu lagi rame aja, lagi di kafe rame, pensi rame. Tiba-tiba di satu acara ada Mas Gilang Ramadan waktu itu. Terus ditawarin, kalian mau rekaman? Udah punya lagu sendiri belum? Belum mas. Belum.
Tapi kita punya demo saat itu. Ya punya demo lah ya. 3 lagu. Ya udah rekaman sama gua karantina sambil bikin lagu. Ya itu ngedadak sih. Sebenarnya kita di perjalanan cuma 1 tahun. Kita ngafe itu sekitar 1,5 tahun udah dapat tawaran gitu ya. Itu Gilang itu Mas Gilang. Mas Gilang. Jadi orang Mas Gilang Ramadan itu produser pertama kita. Jadi kita sign Legend masuk lah gitu ya. karantina. Sign masuk karantina belum punya lagu. Jadi sambil jalan bikin lagu rekaman gitu. Iya, jadi bikin lagunya tuh sambil di studio. Jadi itu tahun 99 tuh produksi album. 2000. 99 tuh mulai 2000. ngafe. Iya. 98 ya. Kita recording 2000 ngumpul. Tahun 2000 tuh udah tahun 2000 itu udah recording penawaran rekaman. Berarti itu masih analog dong. Iya, analog sih pakai ngerjainnya 1 tahun. analog. Kita rekam satu album rekaman itu kita 10 lagu ngerjainnya setahun pas. Itu kalau kita rekaman backing tuh bukan satu-satu, bukan berempat langsung ya. satu mic Di vocal booth. Iya. Bayangkan Berempat gitu. Editingnya puyengnya kayak apa. Iya. Dan salah ulang lagi dari awal. iya itu dia makanya pita berapa inch dulu kan? Iya. Ya kan satu pita itu Ada mahal batasnya banget lagi. loh. Oh lu unlimited apa? Ada limit Oh, ada limit kalau berapa kali itu Enggak unlimited. Oh, limit iya dong. Ada limit. Limit. Ada limit. Ada limitnya. Ada Jadi limit kalau kita. semakin banyak salah, Iya, pasti enggak. semakin ngedop suaranya jadi kayak mendem gitu. Iya. Cuma emang Kayak smart mendem. kaset juga begitu kan. Jadi kalian tuh mengalami ya pergantian era dari analog ke digital Yoi. tuh ngerasain tuh ya. Yoi. Ngerasain banget. Kalau menurut kalian nih happyan mana? Format analog atau Plus minus ya. digital? Hasilnya deh. Kalau hasil gua tuh. sih ya sekarang lah. Iya. Ya kalau happy mungkin happy secara kualitas ya sekarang lah ya. Karena Teknisnya. lebih canggih. Iya, teknologinya juga Lebih lebih dimudahkan. Lebih dimudahkan. Salah tinggal dihapus. Tapi Kalau yang dulu takes time banget. Tapi pada dasarnya effort plusnya kalau buat kita ya kita bisa yang sekarang jago juga karena ngulik Iya. yang dulunya Iya. gitu. Karena emang maksudnya. mengalami Mengalami eranya yang ya. susahnya dulu gitu. Zaman dulu berarti agak susah orang rekaman. Karena gitu. Kalau sekarang mungkin orang lebih gampang ya untuk rekaman Dan karena lebih mahal. Tracking kan, Yang mau dulu tracking. tuh takes time tapi jadi teringat terus. Iya. Momennya Memorable. karena Betul. waktu yang dibutuhkan juga kadang bareng-barengnya juga mungkin lebih lama, lebih intens. Iya. Lebih banyak berantemnya. Nah, pada akhirnya sekarang nih kalian ke digital nih ya kan. Digital. Gimana respons kalian menghadapi era digital? digital. Ya pada akhirnya serba cepat. Ya pada akhirnya serba cepat, saingan lo jadi banyak. era digital. Digital sama aja. Analog kemarin juga saya kerja analog dulunya. Cuma era digital maksudnya. Sekarang. Ya apanya? Industri. Saingan lo jadi makin banyak kan? Silakan. Saingan lo jadi makin banyak gitu. Jadi gini sebenarnya kalau misalkan di era digital ini menurut gue sih menurut kita sih gue pribadi ya nggak tahu yang lain teman-teman yang lain sebenarnya lebih bagus sih untuk saat ini untuk masalah dipermudah untuk semua hal gitu dari mulai sosial media apa segala macam bahkan sekarang era mendistribusikan karya-karya juga kan nggak sesulit dulu Nggak harus tinggal pakai upload udah pada jadi dan langsung di streaming dan duitnya langsung cepet Iya. nah itu sih kita mengikuti jadi saat ini juga kita mulai mempelajari era digital itu juga karena ya, kita nggak boleh ketinggalan kalau nggak kita nggak dapat sesuatu Mau nggak mau ya, digital marketing harus paham juga beda ya. banget sama zaman dulu distribusinya sangat beda. Nggak, tapi yang tadi tuh sempat gue singgung bahwa era digital, era yang serba cepat ini akhirnya memunculkan juga musisi-musisi baru. Betul. Yang bisa rekaman dari kamar segala Betul, macam. ya, gitu. Rilisan per hari tuh sampai belasan ribu Iya, kan. betul. Nah, itu yang pada jadi- akhirnya jadi saingan itu kalian gitu. Itu yang jadi problem karena kalau dulu di era industri satu dekade atau 2 dekade ke belakang itu kan sebenarnya QC untuk menciptakan satu karya, satu artis, sosok idola yang diciptakan itu benar-benar QC-nya ketat ya. Karena emang nggak sembarangan bisa masuk ke industri karena dengan keterbatasan recording, produksi dan apa-apa sekarang justru malah jadi susah. Bebas. Nah, malah jadi bukan susah, malah jadi mudah. Bahkan ada terkesan tidak ter-QC dengan baik. Iya. Iya kan? Sebenarnya. Dulu Saingan mah jadi tambah eksklusif, banyak. Sekarang malah jadi tapi ya Nggak gimana apa-apa. ya? Ya, emang Nggak dunia masalah. begitu ya. Karena yang begitu pun sekarang viral kok gitu Iya, maksudnya. iya. Ada satu yang kurang sih. Saingan sih sebenarnya. Apa kita tuh? saingan. Ada satu yang kurang dari zaman dulu ya, memorabilianya. Iya. Oh iya. Karena zaman dulu kita Fisik. CD, fisik kaset. Iya. apa Sebenarnya kaset CD itu kan semacam kebanggaan untuk koleksi. Nah, sekarang mah Dapet kurang itu. di situ sebenarnya ya. sama, cuman dalam bentuk digital sekarang. Iya. Cuman ya Nggak bisa dipegang, nggak bisa dibaca kebanggaannya teks kayak, kan. Kayak gini nih. Iya, Gua iya. punya ini nih. Iya. Kan sekarang nggak bisa. Dulu tuh ada Itu aja. apa namanya songbooknya. Iya.
Thanks to-nya. Tapi era digital juga yang membawa kalian. Ada cover yang bisa disablon ke t-shirt. Biasanya pakai lotion anti nyamuk tuh. Iya kan, bener nggak? Tapi era digital yang pada akhirnya membawa kalian berkolaborasi. Karena katanya cara untuk menaklukkan era digital adalah berkolaborasi. Betul. Merilis single split ya, single bareng 10 to 5. Yes. Kalian membawakan lagunya 10 to 5 yang judulnya You. Ya kan, sementara 10 to 5 membawakan lagu kalian yang judulnya Kau. Kita bakalan bahas mengenai itu, tapi kita lagi-lagi mesti jeda. Jadi musik lovers tetap pantengin Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Yang barusan adalah video klip You dari Tifa. You. Iya kan? Beda tuh ya. Jangan dilihatin dong. Jangan liatin dong sisi lain. Tapi ya menarik banget ini. Kayak ada suara-suaranya Kak Email juga ya di Iya, jadi kebenaran kita collab sih sebenarnya. Jadi kita kan split single ini kan You kita yang bawain. Kau Tentufa yang bawain. Cuman dua-duanya di dua single ini sama-sama kitanya ada semuanya. Ada masuk involve di rekaman, terus baliknya di karya kalian juga. Betul. Iya. Oh gitu. Nah sebetulnya nih idenya siapa sih? Karena ini kan sebenarnya segaris banget ya. T5, 10 to 5. Mirip namanya ya, mirip ya? You dan Kau. Tuh siapa idenya siapa pertama kali? Langsung ditunjukkan. Iya. Ide busuk siapa? Aldo dari tadi nggak ngomong-ngomong. Iya dia. Dia nggak banyak ngomong, sering ngomong pinjam duit. Jadi sebenarnya nggak sengaja ngambil gitu aja ya. Nggak sengaja. Itu pas kita ada event di Jakarta, kebetulan kita ketemu sama teman-teman manajemen 10 to 5 dan akhirnya kita ngobrolin masalah digital. Ternyata tuh sekarang harus sapaan di IG juga. Belum. Jadi ketemu di situ. Akhirnya kita ngomongin digital, kita tuh ngomongin strategi, kita harus collab segala macam kan sekarang lagi tren. Kenapa kita nggak collab aja ya? Nah itu aja. Terus oke deh. Tahu-tahu progresnya jadi gitu. Terjadilah tuh ya. Cuma pada akhirnya proses produksi melibatkan mereka juga. Itu emang kalian yang minta atau jagain dong nih kita untuk membawakannya secara tanda petik benar atau sebetulnya teman-teman bebasin. Tapi kenapa ada involve Email? Karena emang sengaja. Jadi sebenarnya kalau untuk konsep sih, pokoknya lagu kita bikin kayak 10 to 5 aja. Pokoknya bebas seperti karakternya 10 to 5 dan 10 to 5 pun gitu ke kita. Bebas gayanya 10 to 5 aja. Setelah seperti apa ya? Setelah aransemen jadi baru kita gimana kalau Email ada kita supaya sah gitu. Biar kita kelihatan kolaborasinya. Iya, collab. Jadi adalah suaranya masuk dikit. Jadi di sana juga suara kita masuk dikit. Iya. Itu untuk produksian makan waktu berapa lama, men? Untuk sampai pada akhirnya ini formulanya paling bagus nih gitu. Nggak ada gitu-gitu. Kita nggak terlalu banyak proses revisi sih. Kemarin cepat banget recording masing-masing 10 to 5 dengan recordingnya di tempatnya 10 to 5 kita dan untuk vokal kita kirim-kiriman data aja. Yang lama itu sebenarnya karena kesibukan masing-masing aja. Paling kita kasihnya era digital sekarang ya. Timing aja sih kemarin. Kasih kwitansi aja kasih invoice ya. Invoice ini gitu ya. Ke manajemen ya. Nah ini didukung karena proses digital itu yang tadi kita bahas. Pokoknya dipermudah emang sama teknologi dipermudah. Iya, itu kelebihannya digital. Tapi apakah ini akan menjembatani sebuah kemasan kolaborasi yang lain? Mungkin semoga bikin album memang collab sama betul artis-artis di era kalian. Iya, semoga bisa jadi. Ini tuh emang rencananya kita pengennya seperti itu karena emang yang dibilang tren collab itu emang kita pengen lakuin di program kita. Jadi bahkan sebelum kita sama 10 to 5 juga sebenarnya kita untuk konten-konten sosmednya kita udah sempat collab dengan beberapa artis muda sih kayak Calvin Joe. Kita juga collab sama kuburan. Iya, jadi memang untuk mencoba mengambil market yang baru, bahkan collabnya bareng sama anak-anak muda tuh ya, Salma Salsabil. Itu umur sama. Jadi sebenarnya kita ngambil collab itu bukan hanya memikirkan yang penting anak muda gitu, tapi yang genrenya sesuai. Yang penting lintas genre. Tapi itu secara konten ya. Kalau secara karya
Baru sama 10 to 5 ini kita mulai. Yang benar kita collab-nya dirilis. Nah, Iya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa ini akan berlanjut kan. Ya semoga sih lanjut. Iya, Kalau kalau dulu sih pernah kayak Andira dulu pernah. Tapi dulu Iya dulu kita sama. kalau ada wishlist gitu, ada daftar yang nama-nama yang ingin kalian berkolaborasi lokal siapa aja? Oke. Lokal. Aduh bingung saya kalau terlalu banyak ya. Banyak Yang bingung kalian ya. wishlist aja, pengen banget gitu. Kalau gue sih yang memungkinkan aja dan yang enak untuk kalau dia Misalnya? kerja sama. Ya, saya nggak tahu. Yang enak yang diajak kerja sama lah dan yang Oh, jadi lu membuka lah ya pokoknya, membuka kesempatan untuk itu ya. Iya. Siapapun yang sama. Jadi siapapun yang datang ya. Kalau Paul datang gimana? Paul itu siapa? Enggak, maksudnya itu Indonesian Idol. Iya lagi. Indonesian Idol. Paul Idol benar. Oh, Panorama. itu anak muda baru seperti Berbakat itu. Nggak boleh ketawa ya. di Panorama kan? Paul apa sih namanya? Parulian ya? Ya, Iya. itu boleh itu. Bukan Paul Nyoman. Nyoman Paul. Nyoman Paul. Jadi orang Bali. Orang Bali. Panorama boleh itu kan. Kalau lu Eri? Siapa aja. Kalau gua sih apa ya? Ada 2 sih. Kalau enggak Nabila. Nabila Sakia. Iya. Kalau Udah sakit. Bukan sih nama. Beda era lagi nih. Nabila Sakia lah itu. Kalau enggak Liodra. Oh iya sih. Kalau lo kira-kira mirip sama Gordon. Jadi mau genre apa juga, Selama yang aman. penting sepemikiran, gampang collab, iya. hayu aja. Diajak kerja sama energinya. Iya, energi Ini ya, yang nyambung penting. ya. Iya. Kalau lo Bang? Iya harus Metallica. Metallica. Metallica sudah Iya juga kan sih. benar, yang penting mau diajak kerja sama itu aja sih Frekuensinya sebenarnya. selaras, Repot energinya kalau sama ya. sekarang cari jangan ajak berantem lah, mendingan cari duit ya. Ini cari duit barengnya ya. Iya benar. Duit dari tadi. Halo, Bang. Sama aja. Sama aja. Ini kayak lagi mesen mie ayam ya. Pedes enggak? Samain. Gue juga copy paste. Sama semua. Sama sih udah diambil semua jawabannya. Kita bakalan lanjut ngobrol-ngobrol bareng kalian, tapi lagi-lagi kita harus jeda. Musik lovers tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Musik lovers masih di Soundcore Podcast dan kita masih bareng Tifa. Dan di segmen 4 kali ini nih tim Soundcore Podcast sudah menyiapkan games yang Apa tuh? akan mengetes nih kekompakan Asik, dapat kalian. hadiahnya kan? Ada dong, ada Bukan hadiahnya. matematika kan? Kamu nanti yang nyekop duitnya ya. Diserap ya. Oh. Ini konsepnya jawab cepat aja bareng-bareng. Nanti gua akan sampaikan pertanyaan dan gua akan hitung 1 2 3 langsung dijawab bareng-bareng. Oke. Pasti nggak kompak. Langsung pertanyaan pertama nih. Di mana pertama kali banget kalian manggung? 1 2 3. Bandung. Ya iya dong. Masa tempatnya? Ini apanya ini? Tempatnya dong. Occasionnya. Kota ya. Occasionnya. Bogor juga. Bukan sebagai band cafe juga ya? Sebagai band di STHB. Bukan sebagai Oh, band iya. cafe. Oh, dia berantem dulu tuh. Kapela itu. Ini mah bukan jawaban itu. di kampus STHB. Iya benar. Yang kita pakai pakaian. Tapi kalian tahu tuh? Emang bener? Enggak tahu. Benar. Iya, Sabe. Iya, benar. Tahu, STHB. Kita belum ada. Iya lagi ya? Iya, tapi itu pertama kali ya. Gue nanya ke orang salah. Kenapa pertama kali ya? Di STHB. Oke. STBH. Setiap dia belum ikut. Oke ya. Next question ya. Pertanyaan berikutnya nih. Gimana jadinya? Siapa di antara kalian yang paling susah diajak ngumpul? 1 2 3. Ajir. Gue nggak ngomong, cuma nunjuk doang. Dia sengaja. Dia tuh sukanya ngerem aja di rumah. Kenapa? Studio, dia sibuk studio. Kenapa? Banyak. Iya. Banyak kerjaan. Iya kenapa dong? Dari mulutnya sendiri Ya coba. sama ya udah. Enggak, lu kenapa? Anjir itu kalau keluar rumah takut nyasar. Kumpul kongko gitu kayaknya enggak, tapi kalau kumpul untuk meeting gitu. Oh, jadi kalau untuk urusan band Iya, aman-aman kerjaan aja. gitu, iya. Cuma kalau untuk nongkrong, Males. Masuk angin aku. Jadi ini katanya era sekarang salah satu kunci suksesnya bertahan di industri itu adalah nongkrong. Kalian sepakat itu nggak?
Ada yang benar, Bisa jadi, bisa jadi, bisa enggak. Tapi Sering nongkrong malah sering berantem. Iya, Tapi nongkrongnya efektif. Itu Paling aman tuh nongkrong di WC. itu supaya apa? Supaya band awet ya. Heeh. Satu lagi yang kontranya adalah jangan terlalu sering briefing. betul. Ya. Karena nanti memicu polemik tuh ya. Enggak, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oh, iya. Kecuali uang. Tapi kalau misalkan nongkrong itu kita nggak harus fokus dengan nongkrong satu band sih. Iya. Itu membuka jaringan baru kan. Itu yang paling penting yang dibilang efektif itu kita bisa ngebuka networking. Iya. Bergaul dengan teman-teman musik yang lain. Nah, itu lebih bagus. Karena kadang-kadang memperpanjang job juga sih. Iya. memperpanjang Memperpanjang umur. kan. Oke, next question ya. Siapa di antara kalian yang paling lupaan? 1, 2, 3. Mang Jerry. Ya ampun. Kenapa Yer? Langsung dilupa. Pertanyaannya apa tadi? Siapa gua? Gua di mana? Itu Jackie Chan. Aku di mana? Apa ya? Ini di mana? Lupaan kadang-kadang. Umur kalau. Bukan. Kalau menurut saya ya itu Terlalu sibuk. ininya banyak. Gue tuh nggak terlalu bisa Multitasking. ya, nggak bisa banget barengan banget. Kalau satu-satu. Tapi saya orangnya fokus. Tapi emang sibuknya keterlaluan sih. Jadi wajar kalau lupa. Tapi di antara teman-teman lo ada yang mungkin care nggak ngasih ginkgo iya. biloba gitu misalnya? Enggak, kita selalu mengingatkan, "Man, ketinggalan handphone." Saya selalu perhatiin kalau mau keluar dari ruangan, ada yang ketinggalan nggak nih? Oh ini pasti punya Bang Heri nih. Iya, waktu itu juga pernah ada yang ngetin. Ya, cewek lu ketinggalan tuh. Iya. Serius. Bukan jadi cerita benar Yang paling parah tuh ya. Iya. Ada kisah nyatanya pernah adiknya ketinggalan. Adiknya pernah, ceweknya pernah. Kumis pun pernah, kumis. Kumisnya sebelah. Kumisnya di rumah ya. Lagi cukuran. Baru sebelah. Itu gara-garanya pas cukuran. Itu kita mau manggung. Telepon. Terdistract aja langsung dia hilang. distract. Habis itu, "Ya berangkat yuk." Berangkat. Di sebelah belum beres. Dan itu bukan jokes ya. Bukan. Itu Manggung disangka yang nonton di Fiverr itu tren baru. Kan biasanya Cuma kita aja yang malu. Kan biasanya selalu yang kat sebelah. Oh, kumis juga sebelah. Oke, next question ya. Siapa di antara kalian yang nyebelin dan sering banget memicu pertengkaran? 1, 2, 3. Udah enggak ada. Udah keluar ya. Gue gak akan ngomong apa-apa ya. Gue gak akan ngomong apa-apa. Gue cuma akan ngomong ke kamera. Gak perlu ngomong apa-apa, lihat aja mukanya semua. You know who, gitu. Tapi banyak Dia loh. yang tidak disebut boleh disebutkan namanya. Voldemort. Jadi nggak kena delik loh. Siapa nggak nyebutin siapa? Iya, soalnya X banyak kan. Oke, next question. Siapa yang paling bijak atau paling dewasa di antara kalian? 1, 2, 3. Yang paling muda. Sepertinya tidak ya. Enggak, bukannya emang ya. Ini Abang Strawberry. Paling ngocol loh ini kayaknya. Iya. Ya, ternyata paling bijak. Nggak tahu kan yang ngomongnya gitu. Nggak tahu. Masa dia ngakuin diri? Oke, langsung nih ke kata-kata bijak hari ini dong. Ayo. Itu kalau disengaja nggak bisa. Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Paling Nih. Ini untuk vokalis doang sih tapi ya. Iya, enggak apa-apa. Nggak mau catat aja sekalian. Siapa yang paling sering lupa lirik? 1, 2, 3. Kalau itu rata-rata sih. Itu manusiawi. Aku sendiri juga. Itu manusiawi sih. Kalau lupa Tapi lirik semuanya itu- pernah. Kan tadi udah dijelasin paling lupaan. Paling lupaan lo ya. Biasanya kalau lupa lirik itu karena kurang tidur, kurang istirahat. Manusia pada umumnya. Oke. Ini terakhir banget deh. Mungkin bisa dikulik ya 3 fun fact yang jarang banget mungkin orang tahu tentang T5. Fun fact-nya T5 di 4 album itu selalu bawa unsur kebudayaan Indonesia. Oh iya. Iya. Iya benar. Emang ada tradisional? Ya, yang pertama kita ngambil Padang. Ya. Oh iya lagi si Ramli Raja Ceting Itu Minang musik banget sih emang. Iya, itu ada Album Palembang. kedua? Album kedua Sunda. Sundan Story. Sunda Story. Album ketiga ada Itu Papuanya, Ada Bali. Bali juga. Iya. Bali Album News. keempat bukan di musik tapi di cover album pakai aksara Sunda kuno. Oke. Satu lagi fakta yang fun fact dong. Ayo dong. Mungkin orang taunya kita band, tapi sebenarnya kita juga kadang suka kapelaannya. Oh iya. Dan tadi udah dibuktiin dengan opening tadi ya, acapella ya. Karena basicnya memang kita dari akapela. Siap. Dan kita masih akan terus ngobrol bareng kalian, tapi lagi-lagi kita mesti jeda. Jadi Musik Lovers tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita.
Musik Lovers masih di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita dan kita masih bareng Tifa. Tadi sempat kalian bilang kita band, tapi sebetulnya kita bisa juga akapela. Sekali lagi dong akapelaan, ya kan? Gua akan tantang yang agak sulit ya, rap-rapan. Tapi ya akapela si Ramli Raja Chatting cuma kalian itu lagu rap kita apa lagi? Ayo dong. Masih sebetulnya ada yang bisa beatbox kan? Gitu? Tuh waga Terbayang wajah putri oleh nami di mato Tataran nami capek-capek basuo Onde maneran cabana putriko Yoram ditarui bacarito Ramli Raja Chatting Punya gebetan namanya Putri Bikin Ramli bilang wo ini emang Ramli Raja Chatting Si Ramli Raja Chatting Punya gebetan namanya Putri Bikin Ramli bilang wo ini emang Ramli Raja Chatting. Dan terbukti ya, memang kalian akapelanya solid ya. Ternyata kalian gitu aja sih. Ternyata kalian memang antumnya kuat. Guys, 25 tahun ya kan bermusik. Nih mau ada sebuah kejutan kah lo bikin konser akbar 25 tahun? Ya kalau itu semoga aja lah ya. Doain lah ya. Doain aja karena kalau untuk planning kadang-kadang rencana besar yang kita yang terjadi itu kita nggak terlalu di planning lama biasanya. Iya. Tiba-tiba ada ide terus kita kerjain, eksekusi jadi. Ya intinya sih gitu. Kita mencoba untuk berkarya dulu. Semoga sepanjang jalan sekarang kita berkarya menciptakan hits baru lagi yang bisa terima publik. Akhirnya mungkin itu kan lebih cepat. Iya. Karena lagu kitanya lebih aware lagi di publik. Doakan saja. Iya. Tapi ngomongin karya ya. Kayak banyak banget karya-karya kalian di awal-awal karir gitu yang tidak ada di digital. Itu kenapa sih sebetulnya? Jadi gini. Yang transisi tadi itu kita analog. Dari analog ke digital tuh ada. Jadi PR juga buat sih sebenarnya. Ya itu juga salah satunya. Cuman yang paling utama adalah karena kita kan sebenarnya master awal itu ada di label kita yang awal. Nah kebetulan label kita yang awalnya itu bubar dan akhirnya lagu-lagu master yang ada di label bubar ini diwakafkan, maksudnya diwakafkan, dititipkan di salah satu label dan merger di salah satu label yang baru dan di situ si pemilik master awalnya itu kan nggak udah bubar kan. Nah jadi si yang dititipkan ini nggak berani untuk menaikkan ke digital karena takut jadi masalah. Hak kepemilikannya masih di sana. Mereka pun sempat minta izin ke kita saat itu untuk boleh ya dinaikin ya, cuma kan tetap aja kalaupun kita naikin tetap aja yang ngebiayain dulu masternya kan yang udah bubar ini takutnya jadi masalah. Tapi kemudian kalian apakah tidak punya keinginan untuk kita tag ulang aja yuk semua materi semua materi album? Kita udah bikin 3 versi baru untuk lagu yang kau itu versi yang pertama tahun 2016. Yang akustik termasuk ya? Yang 2016 yang 2019 versi live. Live session. Terus yang kedua versi yang 2023 kemarin ya. Terus sama versi akustik kita udah punya 3 master sendiri. Ya tapi itu yang versi awal. Untuk single kan itu? Single. Maksudnya untuk materi semua album. Ada nggak keinginan untuk ada beberapa kayak yang terindah udah. Terus apa lagi? Dewiku udah. Bambu Gila udah. Bambu Gila bukan Bugil ya. Bambu Gila. Terus sama Jangan Pernah udah. Sisanya mungkin belum sih karena kita kemarin mendahulukan dulu lagu-lagu hits yang hits. Iya. Jadi memang tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan akan melakukan hal itu ya. Justru lebih baik kayak gitu sih. Iya. Karena sebenarnya artis itu penyanyi atau memiliki master sendiri itu lebih untung sebenarnya. Karena kita akan mengkolek sendiri. Nah itu namanya itu yang paling penting. Itu artinya memperpanjang. Itu memperpanjang umur lagu. Kita bisa jungkir balikin nih lagunya suatu saat ternyata lagu kau ini saya minta tahun depan dibikin versi dangdut ya. Bikin versi dangdut kita kasih. Itu nggak masalah. Masalahnya selama itu kepentingannya untuk kepentingan revenue. Yang selama ini banyak masalah gitu. Jadi alangkah baiknya katalog tuh di-keep sendiri aja. Benar, itu katalog benar. Selama bisa produksi, bisa meriliskan ya lakukan aja. Toh sosmed media promo sekarang udah banyak banget. Dan itu bebas kan, ada banyak banget. Iya. Dan di awal perbincangan kita tadi ya, kita sempat ngebahas bahwa T5 album sebuah entitas musik yang jarang banget ngerilis karya nih. Album terdekat ada nggak? Lagi digarap kah atau lagi dikumpulin materinya? Album belum ya. EP. Paling EP. Cuman nanti mungkin gabungan setelah yang rilis. Iya. Oke. Karena ini kita satu karya baru mungkin. Akhirnya kita kan planningnya bakal motor lagi kan.
Ya. Terakhir baru-baru inilah ya, tur yang ke Jawa Bali itu ya. Jawa Bali, sekarang Jawa nggak tahu Bali, nih, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa sama Bali gitu. Kemarin ya 10 kota. Ya sama Tentu Five lah mudah-mudahan. Mudah-mudahan yang sama Tentu Five juga ada perencanaan kita bisa showcase Jawa Barat berapa kota. Ya. Kalau untuk EP dong, di spill dikit-dikit dong. Isinya berapa lagu, rencana dilepas kapan? EP itu sebenarnya baru plan aja sih. Cuman kita lagi ngumpulin dulu beberapa single ini terkumpul, ini akan jadi satu EP nantinya gitu. Soalnya kadang apa ya, lagu lama, lagu baru itu dibuat itu promonya juga lumayan ya. Mending lagu lama yang ini kita ini lagi lah kerja atau collab sama siapa, lagu siapa kita bisa collabin itu. Jadi rencana ini sementara kita single by single dulu. Iya. Dan lagu-lagu lama mungkin yang kita remake. Yang penting terus berkarya. Iya. Dan biasanya kalau untuk promosi kalau per single itu long tail-nya juga panjang sih tuh ya. Jadi kayak daripada album. Iya kan. Tapi biasanya entitas musik kan kayak kalau belum album tuh kayak belum klimaks gitu. Tapi emang sekarang masih ada yang bikin album. Iya, ada banyak. 10. Iya, ada 10. The Massive 15 kemarin. Iya, 15 masalah. rilis satu album. Govinda 12. Ya, enggak masalah. Cuman ya plus minus ya, maksudnya kita ngeluarin EP, album dengan single sebenarnya kan tetap aja sebenarnya yang kita promokan kan pasti single by single. Iya. Jadi ada fokus track. Justru lebih bagusnya kalau kita sih berpikiran kalau kita single by single kita bisa tes ombak dulu. Begitu lagu 1, 2, 3 bagus EP-nya keluarin. Jangan sampai nanti udah kita produksi banyak, tahu nggak jalan. Iya. Kita yang independen tanpa label itu akan rugi. Iya. Karena Tapi kita banyak keluar duit. Tapi kalau buat saya sih apa ya, karena kita band yang udah lama ya. Untuk enggak saya aja yang lama. Kita kan seangkatan Koboy Junior. Ya, yang Koboy Junior yang dulu kan. Iya, yang dulu. Koboynya namanya Ali ya. Ali Koboy. Dia pakai junior. Iya. Ya buat saya yang lama ya, maksudnya mungkin untuk sekarang kalau lagu baru mungkin belum lah ya. Kayaknya lagu-lagu lama kita juga kan masih ada yang di album pertama aja kan enggak semua. Iya. Yang mungkin kita angkat yang lagu album yang side B, side B tahu kan? Langsung kita afirmasi gitu. Mungkin dengan strategi gaya sekarang mungkin lebih cepat bisa aware. Iya. Kita kan belum coba ya. Atau mungkin pasar juga kalau kita bikin lagu baru aneh kali ya. Iya. Ya mungkin tetap aja lagi kau lagi. Semua kemungkinan bisa terjadi sih di era digital ini. Kita udah pernah nyobain lagu baru tetap aja nanyain lagu barunya mana mas? Kok kita kan ingatnya kau kan ini sekarang promo lagu baru. Jadi kalau offline kebanyakan mintanya ya nomor-nomor. Ini lumayan heboh nih yang You ini. Ini kan lagu lama karena itu lagu lama juga. Lagu lama kita bikin walaupun kita bikin versi baru versi kita. Hebohnya beda dengan kalau kita rilis single yang memang lagu yang karya baru gitu. Cuman yang paling penting buat kita tuh sekarang sebenarnya bukan masalah meledak enggak ya. Menurut gue sih karena kalau meledak booming itu bonus ya. Yang penting kita rebranding aja. Karena kita udah terlalu lama ke distract generasi ini. Ada generasi yang kita tuh ada 1-2 generasi. Dia ngelawak men, kita kasih dulu kita kasih apresiasi dong. Lucu loh. Kita tuh kita akui aja gitu. Jadi ya mungkin ada sekitar 1 dekade 2 dekade kita ke ada 1 dekade ke distract kita. Iya. Ya tapi apapun itu ya, apapun strateginya merilis baik bentuknya single maupun album atau mau remake lagu-lagu lama, apapun itu kita pasti akan tungguin. T5 merupakan satu entitas musik yang harus diantisipasi karya-karyanya dan thank you so much udah mampir ke Songo Sekes, sudah berbagi juga mengenai perjalanan bermusik kalian sampai dengan karya terbaru kalian You yang udah bisa disaksin video klipnya di YouTube dan sudah bisa juga didengarkan di seluruh digital platform ya. Thank you so much dan thank you so much juga buat Musik Lovers yang sudah mantengin episode kali ini dari awal sampai dengan akhir. Tonton terus Songkor Podcast setiap Sabtu dan Minggu di Nusantara TV, sahabat kita. Saya Eno Demejo pamit. See you. Bye. NTV Sahabat Kita.